Shalom saudara-saudari, kembali lagi bersama dengan saya Erlita Sylvia, dimana kita sudah bertemu di video-video sebelumnya. Saya telah menjelaskan ada dua dimensi yang berkaitan dengan administrasi gereja baru. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dimensi yang ketiga, yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Nah, saudara-saudari, pemimpin-pemimpin dalam gereja adalah pelayan-pelayan yang bekerja dengan sukacita dan sukarela karena adanya panggilan dari Tuhan bagi mereka untuk mengambil bagian dalam karya Yesus Kristus di dunia, yaitu memberitakan keselamatan yang telah diberikan kepada dunia oleh dan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, saudara-saudari, oleh sebab itu kepemimpinan adalah panggilan, maka kepemimpinan dijalankan dengan sukarela dan sukacita. Itulah hakikat kepemimpinan sebagai pelayan gereja. Menjadi pemimpin yang melayani berarti menjadi pemimpin yang memberikan dirinya untuk mengabdi kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan itu sendiri mengandung arti perihal pemimpin, cara memimpin. Sedangkan manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Nah, manajemen dalam pengertian yang saya jelaskan diartikan bahwa sesuatu hal apapun yang memiliki maksud dan tujuan tertentu yang diselenggarakan, kemudian adanya pengawasan dalam penyelenggaraan itu dapat diartikan manajemen. Seperti halnya yang telah saya jelaskan di video-video selanjutnya, setiap gereja baik kecil maupun besar memerlukan pengorganisasian yang baik. Nah, oleh karena itu dalam penjelasan kali ini saya akan memberikan pengetahuan bagi kita semua tentang pentingnya mengetahui kepemimpinan yang baik dalam gereja, dan ini ditinjau dari sisi teologi untuk membuat kita tidak keliru agar gereja tetap maju, terarah, dan terstruktur. Nah, manajemen kepemimpinan adalah sebuah keahlian berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan leadership. Nah, dalam hal ini leadership skill secara umum bisa diartikan sebagai keterampilan untuk mengatur suatu organisasi yang dibarengi dengan kemampuan untuk memimpin, mengerahkan dan memotivasi dengan cara yang efisien dan efektif. Nah, sedangkan manajemen adalah sistem yang untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Nah, proses pencapaian tujuan ini dilakukan dengan merencanakan strategi organisasi, penyusunan struktur organisasi, menggerakkan semua sumber daya yang tersedia. Saudara-saudari, pada dasarnya manajemen dan kepemimpinan mempunyai persamaan, yakni menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, walaupun dalam prosesnya mempunyai perbedaan tertentu sesuai dengan konteksnya. Dalam konteks gereja, maka ilmu manajemen dan kepemimpinan sangatlah penting untuk diketahui dan dilaksanakan, supaya yang diharapkan oleh gereja dapat berjalan dengan baik demi dan untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan warga jemaat. Nah, saya akan memberikan contoh dua sisi mata uang manajemen dan kepemimpinan seperti dalam Alkitab. Musa adalah sang leader atau pemimpin, dan Yitro adalah seorang manajer. Nah, itu adalah salah satu contoh di dalam Alkitab. Nah, seorang leader selalu berpikir pada masa depan, sedangkan seorang manajer selalu berpikir ke belakang. Manajemen dan kepemimpinan gereja pada pemikiran orang bahwa pemimpin gereja idealnya ialah gembala domba, di mana domba tidak menyakiti gembalanya. Tetapi jika dilihat pada realita yang ada, pemimpin gereja ialah gembala kucing, bahkan menjadi gembala harimau, di mana harimau dapat menyakiti tuannya sendiri.
Nah, pemimpin harus selalu berpikir dan harus mengetahui dua hal, yaitu otoritas posisi dan otoritas fungsi, dan harus pada kedudukan tertentu. Nah, fungsi strategisnya ialah Alkitab, teologi, dan doktrin harus dia kuasai, seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya tentang dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Nah, manajemen atau tools ini berfungsi mengeksekusi kebijakan gereja dengan pendekatan the best paradise. Sedangkan kepemimpinan atau guidance tool menentukan arah, nilai, dan pelaksanaan eksekusi kebijakan gereja. Seorang pemimpin harus tahu apa yang harus dilakukan, dan seorang manajer juga harus melakukan hal dengan baik. Manajemen dan kepemimpinan gereja bukan berdasarkan pada Wikipedia. Tidak semua informasi relevan kita bawa dalam gereja. Seorang pemimpin harus hati-hati membawa pikiran dari luar masuk ke gereja, di mana kita semua mengetahui bahwa gereja adalah organisme yang tidak bisa didekati dengan ilmu jadi. Gereja itu adalah tubuh Kristus, dan yang memberi hidup bagi gereja itu adalah pikiran-pikiran Yesus. Seperti halnya dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22, Musa memperoleh pendidikan sekuler. Musa bukan diasuh dengan orang-orang Kristen, tetapi di sini bagaimana Allah mendidik dengan hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Nah, di dalam kepemimpinan gereja ada 4 level kondisi pengetahuan yang manajer dan pemimpin, yaitu yang pertama, level yang pertama, saya tidak tahu apa yang tidak saya ketahui. Level yang kedua yaitu saya tahu apa yang saya tidak tahu. Kemudian level yang ketiga yaitu saya mempunyai rencana tindakan untuk mengatasi apa yang saya tidak ketahui. Dan level yang keempat yaitu saya berpengetahuan luas dan efektif dalam kompetensi inti. Nah, kebanyakan orang ini terjebak dalam level yang pertama, yaitu saya tidak tahu apa yang tidak saya ketahui. Nah, manajemen dan kepemimpinan berbasis firman dan roh, seperti dalam Yohanes 15 ayat 7, ada juga dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 dan lain sebagainya. Tinggal di dalam Kristus, roh tinggal di dalam kita, maka kita akan menjadikan nilai tinggi dalam memimpin gereja. Kemudian juga ada perumpamaan pemimpin yang melayani, yaitu di dalam 1 Raja-Raja ayat 21, seorang pemimpin harus total dalam hal ini, total quality leadership. Nah, di dalam Yeremia dan yang terakhir di Yesaya 50 ayat 4, Yesus memposisikan diri sebagai murid. Dalam Yeremia dan Yesaya ini bagaimana harusnya kita memposisikan diri sebagai murid. Nah, hingga pada akhirnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa administrasi gereja adalah proses penyelenggaraan secara teratur kegiatan gereja melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan penginjilan, pembinaan, dan pelayanan sosial. Sehingga sangat dibutuhkan pemimpin gereja yang sangat baik, dan dengan segala perkembangan yang ada, gereja sebaiknya tidak tertinggal zaman. Nah, sehingga video-video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan bahwa adanya administrasi gereja baru ini dapat membantu gereja untuk menjadi gereja yang maju, yang tidak tertinggal dari ketinggalan-ketinggalan zaman. Dan dengan adanya administrasi gereja baru ini dapat membantu kita melihat pemimpin yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, itulah saudara-saudari sedikit penjelasan tentang dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Dan video-video selanjutnya akan masih ada beberapa dimensi yang akan saya jelaskan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.